Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Saifullah dengan NIM 51706111047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Ekonomi Teknik Analisis Kelayakan Industri Tahu di Kali Putih, Banyumas, Jawa Tengah. Bab 1. Pendahuluan. Tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang sudah dimiliki negara kita sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Makanan yang berbentuk kubus dan umumnya berwarna putih ini sudah menjadi makanan yang mentradisi. Selain harganya yang terjangkau, juga faktor kandungan protein nabati yang cukup tinggi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, pengolahannya pun cukup mudah untuk dijadikan sebagai variasi makanan. Meskipun berharga murah dan bentuknya sederhana, ternyata tahu mempunyai mutu yang istimewa dilihat dari segi gizi. Hasil studi menunjukkan bahwa tahu kaya protein bermutu tinggi. Tinggi sifat komplementasi proteinnya, ideal untuk makanan diet, rendah kandungan lemak jenuh, dan bebas kolesterol, kaya mineral dan vitamin. Makanan alami yang sehat dan bebas dari senyawa kimia yang beracun. Pembuatan tahu sudah banyak dilakukan pada skala industri rumah tangga maupun dalam skala pabrik tahu secara kecil-kecilan. Dasar pembuatan tahu adalah melarutkan protein yang terkandung dalam kedelai dengan menggunakan air sebagai pelarutnya. Selain protein tersebut larut, diusahakan untuk diendapkan kembali dengan penambahan bahan pengandap sampai terbentuk gumpalan-gumpalan protein yang akan menjadi tahu. Berikut gambar industri tahu di Kali Putih, Banyumas. Target konsumen pada industri ini adalah kalangan menengah ke atas karena tahu yang diproduksi dengan proses yang baik dan tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti formalin dan boraks, menggunakan bahan koagulan yang bagus yaitu glukos dalakton, serta pengemasan menggunakan kemasan yang bagus dan rapi, sehingga sasaran konsumen kami adalah orang-orang yang memang mereka menginginkan makanan yang sehat dan berkualitas berapapun harga yang ditawarkan kepada mereka. Peran studi kelayakan dan analisis proyek dalam kegiatan pendirian usaha cukup besar, terlebih pada sektor industri dan perdagangan yang lebih bersifat komersial dan padat modal. Kekeliruan atau kesalahan dalam menilai investasi akan menyebabkan kerugian dan resiko yang besar. Variabel-variabel yang perlu diamati dalam studi kelayakan industri pembuatan tahu adalah aspek teknis, meliputi lokasi pabrik, peralatan yang digunakan, skala produksi, dan tata letak mesin. Aspek pasar meliputi permintaan konsumen terhadap tahu, harga jual tahu di pasar, sasaran pemasaran, serta distribusi dan promosi. Aspek manajemen meliputi bentuk badan usaha, proses pendirian industri ini, waktu yang diperlukan, struktur organisasi, deskripsi tugas, dan manajemen sumber daya manusia. Aspek finansial meliputi kebutuhan investasi, biaya operasi atau produksi, pemeliharaan sumber dana, produk, dan harga. Bab 2. Aspek teknis. Lokasi pendirian pabrik. Kabupaten Banyumas adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes Utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Berikut gambar peta wilayah Kabupaten Banyumas. Agar produksi yang dijalankan oleh pabrik dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dilakukan penentuan lokasi pabrik pembuatan tahu. Penentuan lokasi pabrik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bobot skor. Metode ini memilih lokasi yang mempunyai bobot tertinggi melalui sejumlah faktor. Secara sepintas, untuk menentukan variabel yang perlu diprioritaskan, dilakukan analisis variabel yang penting dalam penentuan lokasi pabrik, yaitu 1. Ketersediaan bahan mentah, 2. Letak pemasaran yang dituju, 3. Tenaga listrik dan air, 4. Pendukung tenaga kerja, 5. Peralatan yang akan digunakan.
Jenis mesin dan peralatan pembuatan tahu. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Kegiatan produksi yang baik harus ditunjang dengan fasilitas produksi yang memadai sehingga kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Mesin atau alat produksi yang digunakan berasal dari hasil merakit sendiri dan membeli. Untuk memproduksi tahu dengan kapasitas yang cukup besar dalam seharinya dibutuhkan fasilitas dan peralatan produksi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. 1 bak, 2 panci, 3 mesin, 4 tungku besar, 5 kain, 6 belebak atau cetakan tahu, 7 ember atau baskom besar, 8 rak bambu. Proses pembuatan tahu. Adapun rangkaian proses produksi pembuatan tahu sebagai berikut. Penyucian kedelai. Setelah kedelai disiapkan langsung dicuci bersih. Setelah itu kedelai dan kulitnya dipisahkan menggunakan alat khusus. 2. Pemasakan. Setelah kedelai hancur, kedelai dimasak dengan hati-hati tidak sampai mendidih. 3. Penyaringan. Saring bubur kedelai bersama air asam sambil diaduk secara perlahan sampai menggumpal. 4. Pemisahan air. Setelah proses pengumpulan, air asam dibuang dan bubur kedelai bisa dicetak. 5. Proses mencetak tahu. Proses penyetakan dilakukan menggunakan saringan tahu dan dipres agar tahu lebih padat. 6. Perebusan tahu. Tahu yang sudah dicetak akan dilakukan proses perebusan untuk memadatkan tahu supaya tidak mudah hancur. Bab 3. Aspek pasar. Segmentasi, targeting, dan positioning. Pada masa sekarang ini tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga dalam bidang kuliner. Pada pelaku usaha yang menginginkan usahanya dapat bertahan dan berkembang, maka harus pandai memutar otak untuk memasarkannya. Maka dari itu, peran pemasaran dalam suatu bidang usaha penting. Sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan suatu perusahaan. Salah satu kegiatan yang tidak boleh ditinggal dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, targeting, dan positioning yang akan dilakukan di bawah ini. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Targeting. Selama ini terlihat gejala semakin banyak perusahaan memiliki pasar sasaran yang akan dituju. Keadaan ini dikarenakan mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Terlalu banyak pelanggan, sangat berpencar dan tersebar serta bervariatif dalam tuntunan, kebutuhan, dan keinginannya. Positioning. Menentukan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Permintaan. Permintaan adalah kegiatan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Artinya permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan yang dimiliki seseorang konsumen untuk membeli. Akses untuk memperoleh produk yang ditawarkan juga sangat menentukan besarnya permintaan. Oleh karena itu, oleh masalah lokasi yang mudah dijangkau sangat diperhatikan untuk menjaga besarnya permintaan. Strategi bauran pemasaran. Karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk, kami akan menekankan pada strategi bauran pemasaran melalui strategi produk, strategi harga, serta strategi promosi. Strategi produk. Kebijakan umum untuk penetapan merek, pemosisian, modifikasi, penambahan desain, dan pengembangan produk. Strategi harga.
kebijakan umum harga yang harus diikuti oleh grup produk dalam segmen pasar. Strategi promosi kebijakan umum untuk berkomunikasi dengan konsumen melalui beberapa cara, antara lain periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas. Bab 4. Aspek finansial. Analisis aspek finansial akan dilakukan secara kuantitatif menggunakan bantuan alat hitung kalkulator dan komputer dengan program Microsoft Excel pada analisis aspek finansial. Pada analisis aspek finansial ini akan digunakan 4 kriteria investasi, yaitu net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, net benefit cost ratio atau net BRC, dan payback period atau PP. 1. Ada net present value. Metode net present value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran dan investasi. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung net present value. 2. Ada internal rate of return. Metode internal rate of return IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi usaha. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai IRR adalah sebagai berikut. Ketiga, ada net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih bernilai negatif. Nilai net BC menunjukkan besarnya tingkat tambahan manfaat pada setiap tambahan biaya sebesar 1 satuan rupiah. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai net benefit cost ratio. 4. Ada payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Berikut rumus untuk menghitung nilai payback period. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.